Saya Kareba, baji-bajiji saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sekelompok pemuda menyerang kafe di Jalan Pengayoman, Kota Makassar dengan senjata tajam. Polisi menangkap pria yang memperkosa tetangga sesama penghuni indekos di Kota Parepare. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin membantah pengunduran diri 7 guru besar dipicu intervensi mahasiswa S3 yang terancam drop out. Kita ke informasi yang pertama, sekelompok pemuda menyerang kafe di Jalan Pengayoman, Kota Makassar dengan senjata tajam. Para pelaku penyerangan ternyata tidak mengetahui ada sejumlah polisi yang sedang menikmati kopi. Anggota reserse yang berpakaian bebas tersebut segera membalas serangan dengan tembakan peringatan, kemudian memburu kawanan penyerang. Belasan polisi yang sedang menikmati kopi di kafe Jalan Pengayoman, Kota Makassar, tiba-tiba berhamburan melepaskan tembakan peringatan usai diserang sekelompok pemuda dengan anak panah. 3 pelaku penyerangan berhasil ditangkap. Berdasarkan perkembangan penyelidikan, unit reskrim Polsek Panakukang bersama Jatanras Polrestabes Makassar kembali berhasil menangkap pelaku lainnya. Bahkan sempat ricuh saat polisi menggerebek salah satu pelaku yang bersembunyi di plafon rumah. Dari pemeriksaan, mereka melakukan penyerangan karena dendam terhadap juru parkir kafe. Kebetulan saya dan tim saya sedang duduk ngopi di salah satu warkop di daerah Pengayoman. Kemudian tiba-tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir, "Perang, perang, kita diserang!" Nah, akhirnya kami keluar dan saya beberapa kali, ada sekitar 3 kali melepas tembakan peringatan ke atas. Dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut. Itu saat malam itu apa yang dilakukan para pelaku? Jadi pada saat itu mereka sedang lewat dan pengakuan mereka ada yang melempar mereka duluan. Nah, tapi kita belum tahu siapa yang melempar batu itu duluan. Nah, karena mereka dilempar batu, akhirnya mereka menyerang ke dalam kedai warkop tersebut. Itu mereka membekali diri dengan senjata tajam apa? Jadi mereka dibekali dengan senjata busur, terus ketapel, kemudian membawa sebilah parang. Sampai diringkusnya pelaku Bang, di mana Bang kronologisnya? Jadi setelah kita melakukan pengejaran dan pada saat itu didapatkan 3 pelaku awalnya, kita berhasil amankan pada saat kita mengejar awal tersebut, malam itu tersebut. Dari 3 itu mengembang menjadi 7 hingga saat ini. Dan kita berhasil mengamankan barang bukti ketapel dan busur, kemudian parang tersebut kalau pengakuan dari pelaku dibuang di semak-semak dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Saat ini total 7 pelaku telah ditangkap. Namun polisi masih memburu 1 orang yang menjadi dalang penyerangan kafe. Sejumlah anak panah dan rekaman CCTV telah disita polisi sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pemuda yang membunuh kekasihnya dalam rumah kontrakan di Kabupaten Goa akhirnya ditangkap polisi. Kaki tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat penangkapan. Motif pembunuhan, pelaku ingin menguasai sejumlah barang berharga korban. Sempat buron beberapa hari, polisi akhirnya meringkus pemuda berinisial Y di lokasi persembunyian Kabupaten Baru. Pria berumur 27 tahun ini diringkus usai membunuh kekasihnya dalam rumah kontrakan Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Kaki tersangka terpaksa ditembak karena berupaya kabur saat penangkapan. Dari tangan pelaku, polisi menyita pisau dapur untuk menghabisi korban. Motif pembunuhan, pelaku ingin menguasai ponsel dan uang Rp800.000 milik korban. Lantaran menolak memberikan barang berharganya, korban ditusuk menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumah kontrakan. Jadi untuk kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Syekh Yusuf, Lorong 5, Kelurahan Kakak, Kecamatan Semboku, alhamdulillah setelah kita dapat ungkap pelakunya, kebetulan pelakunya juga berinisial Y dengan korban berinisial R. Kita dapat ungkap atau kita tangkap pelaku tersebut di Kabupaten Baru. Alhamdulillah emang ini cukup kita bisa katakan berhasil. Karena apa? Bisa dapat kita ungkap cepat. Dalam waktu kurang lebih 2 hari dapat kita ungkap ini. Motifnya apa ini Pak? Di latar belakang apa? Motifnya sih kalau kita lihat seperti mungkin nanti rekan-rekan media bisa melihat bahwa motifnya itu
pertama adalah ingin menguasai harta korban. Karena dapat kita lihat ada barang bukti sini cukup banyak ya, ada raket, ada uang, ada juga handphone dan lain sebagainya. Pak, ini pelaku dia lukai korban berapa tusuk? Itu kurang lebih ada sekitar 41 tusukan. 41 tusukan di tubuh korban. Yang paling parah di mana, Pak? Sampai parah tuh di tangan itu hampir di pergelangan tangan itu hampir mau putus. Kalau kita lihat dengan leher. Antara pelaku dengan korban ada hubungan apa? Nah, kebetulan antara pelaku dan korban ini adalah karena ada hubungan asmara. Asmara kebetulan kan dengan pelaku dan korban ini baru kenal seminggu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi lainnya untuk Anda, polisi menangkap 3 pencuri mesin pompa air milik petani. Berdasarkan pemeriksaan, kawanan maling ini juga mencuri tabung gas LPG dan gerobak bangunan. Polisi gencar patroli guna mencegah pencurian mesin pompa air yang marak di Desa Pitusunggu, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Hasilnya, 3 pencuri pompa air milik petani berhasil diringkus. Selain mesin pompa air, ketiga pelaku juga menggasak tabung gas LPG serta gerobak bangunan. Penangkapan kawanan maling ini bermula saat polisi mencurigai mobil di tempat pengumpul barang bekas. Usai diperiksa, polisi menemukan tabung gas oksigen. Sejumlah mesin pompa air hasil pencurian dari petani turut disita. Modus para pelaku menyewa kendaraan roda 4 kemudian bergerak menuju empang yang ada pompa air tanpa pengawasan pemiliknya. Tidak hanya mesin pompa air, semua barang yang bisa dijual juga diangkut para pelaku. Polisi menangkap komplotan begal ini saat jual beli di pengumpul barang bekas. Modus operandi dalam kegiatan melaksanakan tindak pidana ini adalah para pelaku dengan menyewa kendaraan, yaitu mobil roda 4, selanjutnya bergerak menuju lokasi-lokasi empang yang ada pompa airnya, yang tidak ada orangnya. Setelah itu, kalau tidak ada orangnya, pompa airnya diambil. Jadi ada beberapa TKP rata-rata begitu. Jadi diambil di lokasi empang sehingga tidak diketahui pemiliknya tanpa ini. Sehingga setelah itu pelaku dijual kepada orang lain. Sehingga kebetulan ada kegiatan yang memang kita Polsek Makrang setiap malam melakukan kegiatan patroli dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat karena ada kejadian-kejadian itu, sehingga terungkapnya karena adanya patroli pada malam hari personil Polsek Makrang. Untuk barang buktinya apa saja Pak yang disita, Pak? Barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan yaitu 1 unit mobil yang dipergunakan, mobil Calia yang ada di depan, 4 unit mesin pompa air, 1 gerobak, ditambah lagi tabung gas 4 biji, ditambah dengan perlengkapan jala, terus 1 tabung oksigen. Masih ada pelaku lain atau? Kami masih dalami, mudah-mudahan nanti untuk yang 3 ini tidak ada pelaku lain, namun kami sedang untuk melakukan lidik teman lainnya, dalam artian bukan satu kelompoknya ini. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita 1 mobil sewa, 3 mesin pompa air, gerobak, dan alat perikanan. Ketiga tersangka terancam 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Polisi meringkus kawanan maling yang merampas motor mahasiswi di Makassar. Salah satu pelaku terpaksa ditembak karena berupaya melarikan diri. Tiga maling merampas motor mahasiswi di kota Makassar. Ketiga pelaku mengikuti korban yang berboncengan 3 hingga rumahnya. Berbekal senjata tajam, komplotan ini mengancam korban sehingga berhasil membawa kabur motor. Korban yang ketakutan hanya bisa menyelamatkan diri masuk rumah. Berbekal rekaman CCTV, polisi melakukan penyelidikan. Setelah 2 bulan buron, 3 begal ini berhasil dibekuk. Salah satu pelaku diringkus di Hotel Kelas Melati. Dari pengembangan penyelidikan, polisi meringkus 2 kawanan lainnya di sejumlah wilayah.
Salah satu pelaku juga terpaksa ditembak karena berupaya kabur saat digelandang ke Polrestabes Makassar. Berdasarkan catatan polisi, ketiga pelaku beraksi di 3 wilayah yaitu Rapocini, Tamalate, dan Biring Kanaya. Mereka menyasar wanita yang berkendara sendiri. Satreskrim Polrestabes Makassar telah berhasil mengungkap pelaku begal di 3 TKP. Yang pertama Tamalate, yang kedua di Jalan Landak, yang ketiga di Jalan Monumen Emi Sailan. Ya, dari ketiga pelaku ini kami berhasil mengamankan 6 sepeda motor. Namun dari 6 baru ada 3 laporan polisi. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa kehilangan motor, silakan datang dan mengecek apakah ini motor dari yang saudara kehilangan di rumah saudara masing-masing, rumah korban masing-masing. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa modusnya di mana pelaku melakukan begal ini mengancam korban dengan sebilah parang di leher, kemudian korban mengambil handphonenya, pelaku mengambil handphonenya dan pelaku membawa kabur handphonenya. Dan TKP yang kedua, di mana ada korban sedang jam 5 subuh, sedang di Jalan Tamalate, diikuti oleh pelaku, kemudian turun, diancam lagi dengan parang, akhirnya korban lari meninggalkan sepeda motor dan sepeda motor dengan mudahnya dibawa oleh pelaku. Usai gelar perkara, polisi menyerahkan motor korban. Semua pelaku terancam 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap pria yang memperkosa tetangga sesama penghuni rumah indekos di Kota Parepare. Pelaku mencekik leher dan menyekap mulut korban saat berteriak minta tolong. Dengan tangan di borgol, pria berumur 36 tahun itu digelandang ke hadapan para jurnalis saat jumpa pers di Polres Parepare. Polisi menangkap pria ini karena memperkosa tetangganya sesama penghuni rumah indekos. Korban dan rekannya menempati rumah indekos yang ditempati pelaku. Korban diperkosa saat seorang diri di dalam kamar. Pelaku mencekik leher dan menyekap mulut korban saat berteriak minta tolong. Saat pemerkosaan, rekan korban sedang bekerja dan korban menempati rumah indekos bersama rekannya karena pisah ranjang dengan sang suami sejak 6 bulan silam. Sudah mempunyai suami, namun pada saat itu dia ngekos di salah satu tempat di Kota Parepare. Disitulah ketemu dengan pelaku dan disitulah terjadi tindak pidana pelecehan seksual dan ataupun pemerkosaan. Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada malam hari korban sempat ketemu dengan pelaku di mana tetangga kos. Ini korban sudah bersuami namun sudah 6 bulan ada konflik rumah tangga dengan suaminya. Jadi dia kos dengan temannya di salah satu kos di Kota Parepare. Di mana pelaku inisial BR langsung masuk ke dalam kamarnya perempuan inisial AI, korban, kemudian disitulah terjadi tindak pidana pelecehan seksual dan ataupun pemerkosaan. Di mana dengan cara korban dipaksa melakukan hubungan kayaknya suami istri, dicekik dan diancam kalau tidak menuruti dia akan dibunuh.